Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita ulang pelajaran sebelumnya sama-sama dan dirikanlah oleh kalian salat dan tunaikanlah oleh kalian zakat dan apa yang kalian kerjakan di diri kalian dari kebaikan, kalian akan mendapatinya di sisi Allah. Sesungguhnya Allah dengan apa yang kalian kerjakan maha melihat. Dan mereka berkata tidak akan masuk surga itu kecuali siapa yang dia adalah orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani. Itulah angan-angan mereka. Datangkanlah oleh kalian bukti kebenaran kalian jika kalian adalah orang-orang yang benar. Tidak demikian. Barang siapa yang dia menyerahkan wajahnya bagi Allah dan dia orang yang berbuat baik, maka baginya pahalanya di sisi Tuhannya dan tidak ada rasa takut atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Mereka bersedih hati. Kok putus-putus ya? Oh gitu ya. Buatan. Oh, ada yang enggak. Oh, ya jaringannya. Punya saya berat yang putus-putus. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai'. Wa qalatin nasara laysatil yahudu ala syai'in wa hum yatlunal kitab. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. Wasi'un alim. Shadaqallahul azim. Ada di sana ya. Ada acaranya. Wah. Dan qalat berkata. Dan berkata al-Yahudu. Orang Yahudi. Laisat. Bukanlah. Atau tidak ada. Tidak ada atau bukanlah. Apa? Bukan apa tidak ada? Apa? Tidak ada, berkata orang itu tidak ada an-nasoro, orang-orang Nasrani Allah atas sesuatu pun. Wah,
berkata al-nasoro orang-orang Nasrani laisat tidak ada al-yahud orang-orang Yahudi ala atas syai'in sesuatu sesuatu pun wah dan mereka yatlunal kitab mereka membaca Alkitab. kadzalika begitulah Begitulah begitu pula qala berkata begitu pula berkata alladzina orang-orang yang layak lamuna mereka tidak mengetahui misla qaulihim seperti ucapan mereka. Allahu maka Allah yahkumu dia akan menghukumi bainahum di antara mereka yaumal kiamah pada hari kiamat bima tentang apa yang kanu mereka adalah di dalamnya yakhtalifun mereka berselisih. Lagi wah dan qalat berkata al-yahud orang-orang Yahudi laisat tidak ada an-nasara orang-orang Nasrani ala atas syai'in sesuatu pun wah dan qalat an-nasara orang-orang Nasrani laisat tidak ada al-yahudu orang-orang Yahudi ala atas syai'in sesuatu pun wah dan mereka yatlunal kitab mereka membaca Alkitab. Kadzalika begitu pula olah berkata alladzina orang-orang yang layak lamuna mengetahui mislah seperti qaulihim perkataan mereka. Allah maka Allah yahkumu dia akan menghukumi bainahum di antara mereka yaumal kiamah pada hari kiamat bima di dalam apa yang mereka adalah di dalamnya mereka berselisih. Dibaca sama-sama dan berkata orang-orang Yahudi tidak ada orang-orang Nasrani atas sesuatu pun. Dan berkata orang-orang Nasrani tidak ada orang-orang Yahudi atas sesuatu pun. Dan mereka membaca Alkitab. Begitu pula berkata orang yang tidak mengetahui seperti ucapan mereka. Maka Allah menghukumi di antara keduanya pada hari kiamat. Di dalamnya mereka berselisih. Apa yang mereka adalah di dalamnya mereka berselisih. Wah, min. Dan siapa? Man. Dan siapa? Al-Zulamu yang lebih dolim. Siapa yang lebih dolim? Min. Dari man. Orang yang. Atau siapa yang. Mana? Menghalangi. Dia menghalangi. Ya. Masajidallah. Allah. Yang ke masjid Allah. Menghalangi masjidallah, masjid Allah. Masjid Allah. An. Sekiranya Yutaro. Dia mengingat. Disebut
disebut fiha di dalamnya dalamnya ismuhu namanya namanya sa'a dia dan berusaha fi khorobiha di dalam merobohkannya ulaika mereka itu makana tidak ada lahum mereka kiranya yadkhuluha ya wau masuk mereka memasukinya ilah kecuali khaifina orang-orang yang takut lahum bagi mereka di dunia izyun kehinaan wah dan lahum bagi bil akhirah di akhirat azabun siksa alimun yang besar. yang azim yang besar lagi wah dan siapa yang lebih zalim Dia lebih Orang yang zalim dari orang yang siapa yang dia atau orang yang menghalangi dari masjid Allah sekiranya disebut di dalamnya namanya dan dia berusaha di dalam merobohkannya. Mereka itu tidak ada baginya sekiranya mereka masukinya kecuali orang yang takut. orang yang takut bagi mereka di dunia kehinaan dan bagi mereka di akhirat siksa yang besar. Besar dari belakang azim Yang Besar bil akhirah di akhirat walahum dan bagi mereka isyun kehinaan lahum bagi mereka di dunia. Bagi mereka apa khizyun kehinaan di dunia Bagi mereka orang-orang yang takut ilah kecuali yadkhuluha mereka memasukinya sekiranya bagi mereka tidak ada makana tidak ada ulaika mereka itu di khorobiha di dalam merobohkannya wasa'a dan dia berusaha dalam namanya di dalamnya yuzkaro disebut sekiranya masjid Allah masjid Allah mana'a dia menghalangi iman dari orang yang azlamu lebih zalim waman dan siapa yang sama-sama dan siapa yang lebih zalim dari yang melarang
menghalangi masjid-masjid Allah sekiranya di dalamnya namanya dan dia berusaha di dalam merobohkannya. mereka itu tidak ada bagi mereka sekiranya mereka memasukinya kecuali yang takut. orang-orang yang takut, bagi mereka di dunia kehinaan dan bagi mereka di akhirat siksa yang besar. Siksa yang besar. Ayo. Tinggal satu ayat. Wah, Dan lillahi bagi Allah bagi Allah timur wal maghrib dan barat. Wah, Maka kemana saja tuwalu saja kalian kalian memalingkan diri fa sama maka disitulah disitulah wajah Allah. innallaha Sesungguhnya Allah Maha Allah luas. maha luas Maha mengetahui. bagi wah Dan lillahi bagi al-masyriqu Allah timur al-maghribu dan barat Maka Negara keduanya di mana saja kalian memalingkan dan wajah Disitulah wajah Allah Allah. sesungguhnya Sesungguhnya Allah Allah maha maha luas luas lagi maha dan mengetahui. mengetahui. Dari belakang alim Maha mengetahui. wasi Maha luas. luas. Innallaha Sungguhnya Allah wajhullah wajah fasamma disitulah disitulah walu kalian malingkan Pak sama maka di mana saja di mana mana saja saja wal maghrib dan barat al masyriqu timur wal maghrib walillahi dan bagi Allah dan dibaca sama-sama dan bagi Allah dan bagi Allah timur dan barat maka di mana di mana saja kalian memalingkan sesungguhnya Allah maha luas lagi maha mengetahui. Dari belakang sudah? Sudah. Ya. Itu sudah selesai 113, 115. Ada pertanyaan? ya Ustaz. Ya, monggo. Ayat 115 Ya. itu tuwalu itu bisa tadi kan diterjemahkan memalingkan. Kalau menghadap itu boleh Ustaz? Boleh. Maksudnya ini. Ya, boleh. Mau secara lafaz memalingkan maksudnya menghadap. Menghadap maksudnya. Oke, ada lagi? Tidak ada, sudah jelas. Kita baca sama-sama dari awal. Dan berkata orang-orang Yahudi. Sama-sama. Dan berkata orang-orang Yahudi tidak ada orang-orang atas sesuatu pun. Dan berkata orang-orang Nasrani tidak ada orang-orang Yahudi atas sesuatu. Maka mereka membaca kitab demikian
orang-orang yang kata orang-orang yang mereka perkataan mereka maka Allah di Mereka dan siapa Siapa yang lebih dolim dari orang yang Ini. halangi masjid-masjid Allah. Allah Aduh, ini apa masih hanya lagi? disebut di dalamnya Merobohkannya. mereka itu tidak ada bagi mereka sekiranya mereka mensucinya kecuali kehinaan bagi mereka di dunia. kehinaan dan bagi Mereka di akhirat siksa yang besar. Dan bagi Allah timur dan barat. Maka kemana saja kalian memalingkan itulah wajah Allah. Dalam sesungguhnya Allah maha luas lagi maha mengetahui. Lagi maha mengetahui. kita cari kata-kata yang jamak an-nasoro. Orang-orang Nasrani. Kalau satu Nasroni, Nasroni. Al-Yahud. Orang-orang Yahudi. Kalau satu Yahudi. 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 Apalagi masjid. Kalau satu Masjid. khaifin. Orang-orang yang Takut. Kalau satu khaif. Perempuan Koifah. khaifah. Itu yang Kalau sajid itu apa, Ustaz? apa? Sajid, Iya. orang yang sujud. Oh, sajid orang yang sujud. Masjid. Itu menunjukkan tempat itu saja. Tempat, betul. Ada masyrik, ada maghrib, itu pakai mas. Gitu ya. Itu sekarang apa? Kosakata baru. Aisyah. Al-Maghrib, Timur. Barat. barat. Ke barat. Kebalik ya, cuma kebalik. Mana'ah, menghalangi. Tuwalu, tak wawu. kalian memalingkan Sa'ah, laisat, Tidak ada. robiha, merobohkannya Timur. masyrik timur. Yudhkaro, disebut. Ainama, di mana saja mereka Berselisih. al-dhulamu, Lebih dolim. maka disitulah. Al-Maghrib, Barat. Mana'ah, Menghalangi. menghalangi. Tuwalu, Mereka Malingkan. ya. Oh ya. Kalian memalingkan. Sa'ah, Dia berusaha. laisat, Tidak ada. robiha, Merobohkan. Timur. masyrik timur. Yudhkaro, disebut ainama, mana saja mana saja. Yakhtalifun, mereka Berselisih. Memalingkan.
Lebih dolim. 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 Disitulah. Itulah. Maka disitulah. Sudah. Terus apa sekarang catatan penting? Kata kerja lampau masih tetap dakhala. Masuk. Dia Masuk. telah masuk. Dia Dia telah masuk. dakhalu. Mereka telah Mereka telah masuk. Dakhalta. Dia telah masuk. Kamu telah Kamu masuk. dakhaltum. Kalian telah masuk. kalian. Dakhaltu. Saya telah Saya masuk. telah masuk. Kami telah masuk. Dakhalna. Dakhalna. Kami telah masuk. Kami. telah masuk. Lagi dakhala. Dia. Dia telah Dia telah masuk. masuk. Dakhalu. masuk. Mereka. telah masuk. Kita. Kamu. Telah masuk. Dakhaltum. Kalian. Kalian telah masuk. Dakhaltu. Saya Saya. Dakhalna. Kami. telah masuk. Dia telah masuk. dakhala. Dakhala. Mereka telah masuk. Dakhalu. Saya telah masuk. Dakhaltu. Tuh, kami. Dakhalna. Dakhala. Kamu. Dakhala. Dakhalta lagi. Dia telah masuk. Dakhala. Dakhala. Mereka telah masuk. Dakhalu. Dakhalu. Saya. Dakhalta. Tu. Saya. Dakhaltu. Dakhaltu. Kami. Dakhalna. Kamu. Dakhaltu. Kalian. Dakhaltum. Kalau asli pelakunya siapa? Ya. Saya. Ya. Waw alif. Mereka. Ya. Ta. Kamu. Kamu. Tum. Kalian. Kalian. Tu. Saya. Saya. Ya. Nah. Kami. Kalau apa namanya? Kalau asli siapa pelakunya? Ya. 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 Kalau waw alif. Mereka. Ta. Kalau tu. Saya. Saya. Ya. Kalau na. Kami. Kami. Kalau ta. Kamu. Kamu. Kalau tum. Kalian. Kalian. Kalau pelakunya dia. Asli. Asli. Pelakunya mereka. Waw alif. Alif. Waw Alif. alif. Lagi. Pelakunya aku. Tuh gimana? Tu. Pelakunya aku tu. Pelakunya kami. Nah. Pelakunya kamu. Ta. Ta. Kalian. Tum. 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 Terus apa? Latihan. Latihan Ustaz. Ya. Latihannya ada kolat. Artinya apa? Berkata. Itu ada tak mati itu dia perempuan. Karena Oh. Yahud itu jamak. Jamak dalam bahasa Arab diperlakukan sebagai perempuan. Kolat. Kalau dia laki-laki, kola. Kola. Laki-laki. Mereka berkata, Tum. mereka. Kolu. Lu. Kalian berkata, Kultum. ul, Kultum. ultum. Kamu, Ta. tuta. Atau kami Kulna. berkata, kulna. Ada lagi laisat, artinya apa? Tidak ada Ada. Itu juga ada tak mati karena dia perempuan. perempuan. Oh, dia laki-laki ya. Laisa. 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 Bisa. Tidak ada. Tidaklah dia sebetulnya ya. Mengandung Oh. dia. Tidaklah mereka. Laisa. Lasatum. Laisu. Laisu. Lais. Laisu. Bukanlah aku.
Laista. Lastu. 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 Kamu. Lasta. Lasta. Kami. Lasna. Lasna. Kalian. Lastum. Lastum. Kalian tidaklah kalian. Ini ada lagi. Mana'a. Apa artinya? Nabati. Dia menghalangi. Menghalangi. Mereka menghalangi. Manau. Mantu. Mantu. Manatu. Apa mereka? Mereka mana'u. Manau. Saya menghalangi. Mana'a. Mana'tu. Manatu. Kami. Mana'na. Mana'na. Kalian. Manatum. Mana'tum. Ada lagi sa'a. Apa artinya? Berusaha. Berusaha. Mereka berusaha. Sa'u. Sa'u. Ta'au. Ta'au. Sa'au. Ta'au. Oh, mati lagi. Ta'au. Sa'a berarti orang sa'a berarti Sa'au. sa'a. Saya berusaha. Mereka Sa'a. Satu. Apa? Tu. Saya berusaha. Sa'tu. Sa'aitu. Sa'aitu. Alifnya menjadi ya. Sa'aitu. Sa'aitu. Kamu. Sa'aita. Kami. Sa'aina. Aina. Kalian. Sa'aitum. Sa'aitum. iya. Ini ada lagi kana. Artinya apa? Mereka Adalah. adalah. Sebenarnya mengandung dia. Jadi dia adalah. Kalau mereka adalah. Kanu. Anu. Anu. Mereka. Anu. Saya adalah. Berarti kanu. Kunu. Kuntu. Kuntu. Seperti kola. Tadi ya. Tengahnya panjang. Kuntu. Kamu. Kunta. Kunta. Kami. Kuna. Kalian adalah. Kuntum. Kuntum. Oh iya Itu. ya. Ada pertanyaan? Oh, Iya. Belum. Masih belum. Oh iya. Lah itu. Ini masih dicicil. Ya. Sebetulnya ada berapa? 14 ya. Masih 6 dulu. Nanti dilengkapi JOS 2. oh. Jadi banyak kok yang belum ada. Dia perempuan, kamu perempuan, kalian perempuan, kamu berdua, itu belum ya. Nanti ya pelan-pelan. Gitu ya. Terus 2. Sudah jelas semua, gampang-gampang kita pahami. Ini ayat menerangkan tentang perselisihan, perdebatan yang pernah terjadi antara orang Yahudi dan orang Nasrani. Dan orang-orang Nasrani. Betul. Itu diriwayatkan di antara ashabun nuzulnya ada waktu itu serombongan orang Yahudi itu orang Nasrani ya. Orang Nasrani datang menghadap Nabi, mau berdialog dengan Nabi tentang ketuhanan Yesus ya, tentang ajaran Islam. Nah, waktu itu Rasulullah masih sholat. Terus mereka tunggu. Dalam posisi menunggu itu tiba-tiba orang Yahudi lewat, gitu ya. Nah, kemudian mereka nimbrung kepada orang Yahudi. Kemudian mereka belum ditemui oleh Nabi, sudah terjadi perdebatan sesama mereka, ya, yaitu orang Yahudi dan orang Nasrani. Terus Yahudi mengatakan, kata Yahudi, orang Nasrani itu tidak berada di atas sesuatu pun. Maksudnya agama tidak punya hujah, tidak punya dasar, tidak berada di atas sesuatu, itu artinya tidak ada landasan yang bisa diterima menurut akal, ya, bahwa itu memang agama yang benar. Jadi orang Yahudi mengatakan, katanya agama Nasrani itu agama yang tidak punya landasan di dalam ajarannya. Orang Nasrani juga membalas mengatakan orang Yahudi itu apa? Tidak berada di atas sesuatu, artinya keyakinan mereka itu tidak berhujah. Mereka saling menyalahkan
Yahudi menyalahkan Nasrani, Nasrani menyalahkan Yahudi. Padahal mereka membaca Alkitab. Itu diherankan. Ada kenapa kok mereka saling menyalahkan? Padahal mereka itu sama-sama membaca kitab. Yang Yahudi sudah baca Taurat, yang Nasrani sudah baca Injil. Padahal mereka sama-sama membaca kitab, tetapi saling menyalahkan. Itu sesuatu yang aneh, gitu ya. Nah, maka gimana? Nah, itulah bukti bahwa mereka tidak memahami kitab suci mereka secara tepat, secara benar. Atau memang karena kitab itu sudah diselewengkan, ya. Atau mereka tidak mengakui tentang kebenaran kitab suci mereka sendiri. Bagaimana mereka sama-sama membaca kitab tetapi saling menyalahkan, gitu ya. Dan itu kalau kondisinya tepat tidak mungkin terjadi. Kenapa? Karena semua kitab suci itu saling menguatkan satu dengan yang lain, gitu ya. Kenapa mereka sama-sama baca kitab tapi saling menyalahkan? Paham ya? Gitu. Terus begitu pula berkata, ini ada kelompok ketiga ya, kelompok ketiga yang menyalahkan juga. Begitu pula berkata orang-orang yang mereka tidak mengetahui juga mengatakan seperti mereka. Alladzina la ya'lamun juga mengatakan seperti mereka. Artinya merasa paling benar dan menyalahkan Yahudi, menyalahkan Nasrani. Nah, yang dimaksud alladzina la ya'lamun itu siapa? Orang-orang yang tidak mengetahui. Siapa? Yaitu orang-orang musyrik. Jadi orang musyrik waktu itu sebutannya alladzina la ya'lamun. Karena mereka itu tambah lebih tidak jelas lagi, gitu ya. Tuh, kalau Yahudi itu masih punya Taurat. Nasrani masih punya Injil. Lah, orang musyrik punya apa? Tidak punya apa-apa. Malah banyak di antara mereka yang buta huruf, tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Maka di sini disebutkan bahwa orang Yahudi, orang musyrik penyembah berhala itu disebut alladzina la ya'lamun. Orang-orang yang sama sekali tidak mengetahui, tidak punya ilmu yang datang dari langit, dari Allah. Nah, maka tentang perselisihan yang terjadi di antara mereka itu, maka Allah akan menghakimi di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan. Itu. Jadi sudah biarkan saja, biar nanti diadili sendiri oleh Allah di akhirat, karena di dunia masing-masing merasa paling benar. Gitu ya? Paling benar, nyalah-nyalakan golongan yang lain. Gitu. Yahudi merasa paling benar, menyalahkan Nasrani, menyalahkan orang musyrik. Orang musyrik merasa paling benar, menyalahkan Yahudi, menyalahkan Nasrani. Yahudi juga mengalahkan Nasrani, menyalahkan orang. Jadi tiga-tiga itu saling menyalahkan. Nah, terus, maka tadi dikatakan bahwa sudah biar Allah sendiri yang menghakimi tentang perselisihan di antara mereka itu nanti pada hari kiamat. Ya. Tetapi sebelum Allah hakimi nanti pada hari kiamat, Allah sudah tunjukkan, ini ya ayat 14, bahwa tiga-tiganya itu sebetulnya sama dolimnya, gitu ya. Tidak ada kelompok yang lebih dolim daripada ketiga kelompok itu. Itu diadili oleh Quran seperti itu. Jadi tiga-tiganya ternyata sama dolimnya, malah menjadi kelompok yang paling dolim. Tidak ada kelompok yang paling dolim melebihi mereka. Kenapa? Karena mereka punya perilaku-perilaku yang sangat dolim. Gitu. Maka dikatakan siapa yang lebih dolim daripada orang yang menghalangi masjid-masjid Allah agar disebut di dalamnya namanya dan berusaha merobohkannya. Gitu ya. Adakah kelompok yang lebih dolim, agama yang paling dolim daripada kelompok yang punya perilaku seperti itu, gitu ya, menghalangi orang masuk masjid Allah, gitu ya, untuk menyebut nama Allah di dalam masjid, dan mereka berusaha merobohkan masjid-masjid Allah itu. Adakah kelompok manusia yang lebih dolim daripada kelompok yang seperti itu? Nah, ternyata tiga-tiganya itu punya perilaku seperti itu. Maka tiga-tiganya itu dikatakan oleh Allah menjadi kelompok yang paling dolim. Ya, contoh pertama Pak. Contoh orang Nasrani dulu ya, orang Nasrani. Dulu orang Nasrani itu posisinya di Romawi. Ya. Kalau orang Yahudi di Palestina. Sering terjadi perang antara Yahudi dan Nasrani. Pernah Yahudi itu kalah ya melawan Romawi. Waktu itu Masjidil Aqsa dirobohkan oleh orang-orang Nasrani.
Malah diriwayatkan digunakan untuk membuang bangkai-bangkai, sampah-sampah termasuk mayat orang dibuang di Masjidil Aqsa. Berarti orang Nasrani punya perilaku seperti itu, gitu ya. Orang musyrik Mekah misalnya, itu ketika Nabi mau ziarah ke Masjidil Haram, gitu ya, ke Ka'bah, mau umroh, dihalangi oleh orang-orang musyrik, dicegat pada peristiwa Hudaybiyah, tidak boleh masuk. Nah, orang musyrik juga punya perilaku seperti itu, sama. Terus orang Yahudi itu ketika mereka tinggal di Madinah, mereka tidak senang ketika orang itu ada adzan, mereka datang berbondong-bondong datang ke masjid Nabi. Nah, terus mereka membuat masjid tandingan di Madinah. Nanti disebut Masjid Diror, gitu ya. Gitu. Masjid tandingan itu tujuannya apa? Untuk menghalangi orang supaya tidak masuk masjid Rasulullah. Gitu, supaya masjid mereka. Jadi akhirnya begitu ada azan, jadi tidak terkonsentrasi ke satu masjid, terpecah-pecah. Ada yang ke sini, ada yang ke situ, karena mereka tujuannya untuk memecah belah umat, sehingga orang itu banyak yang tidak masuk ke masjidnya Nabi, gitu ya, Masjid Nabawi. Nah, itu juga dilakukan oleh orang Yahudi. Nah, ternyata tiga-tiganya itu punya perilaku yang sama, paling dolim. Tidak ada yang lebih dolim dari mereka, karena mereka punya perilaku seperti itu. Paham ya? Gitu. Nah, terus gimana? Berarti kesimpulannya apa? Kan mereka tadi merasa paling benar, ya, menyalahkan kelompok yang lain. Ketika ditunjukkan oleh Allah, ternyata tiga-tiganya sama, dolim semua, tidak ada yang baik. Berarti kesimpulannya satu kelompok masyarakat, kelompok pemeluk satu agama, keyakinan atau pendapat barangkali ya, gitu, atau paham, itu yang merasa paling benar dan suka nyalah-nyalahkan yang lain, itu sebetulnya nanti kalau dikaji, ditahqiq, diteliti, akan ketemu justru kelompok itu sendirilah yang sesat, ya, yang dolim. Itu. Kenapa? Berarti mereka tertutup terhadap terhadap keyakinan mereka, akidah mereka, ajaran mereka. Kalau orang itu mengikuti akidah secara terbuka, terbukanya seseorang terhadap akidah itu bukti kebenarannya. Soalnya kalau akidah itu sesat, terbuka, nanti ketahuan sesatnya, gitu ya. Kalau orang itu terbuka gimana? Kalau ada orang berbeda dengan dia, tidak langsung disalahkan, tidak langsung disesatkan, tetapi diapakan? Dibandingkan, ya, dibandingkan antara akidah orang itu dengan akidah dia. Dan dia senantiasa mencari kebenaran. Kenapa engkau yakin begitu? Setahu saya itu yang diyakin itu begini, dalilnya ini. Bukan menyalahkan, tetapi mempertanyakan, terus mendiskusikan, membicarakan. Itu namanya orang yang mengikuti akidah yang benar. Paham ya? Gitu. Makanya kalau orang suka nyalah-nyalahkan orang, jelek-jelekan orang, ngecap-ngecap orang, nanti kalau ditunjukkan justru kelompok yang begitu itu. Yang sesat. Ya, ngomong di radio, ngomong di TV, ngomong di YouTube, nyesat-nyesatkan orang, gitu ya, mengkafir-kafirkan orang, itu biasanya kelompok yang begitu sendiri yang tidak benar. Gitu ya. Gitu. Terus, maka terus diancam oleh Allah. Mereka itu siapa? Orang-orang yang punya perilaku seperti itu, ya, Yahudi, Nasrani, dan orang musyrik itu tidak layak bagi mereka bahwa mereka dapat memasukinya kecuali dalam keadaan takut. Bagi mereka di dunia kehinaan dan bagi mereka di akhirat siksa yang besar. Jadi mereka yang punya perilaku seperti itu oleh Allah diancam, mereka tidak layak memasuki masjid-masjid itu kecuali dalam keadaan takut. Di dunia hina, di akhirat mendapatkan siksa yang besar. Contoh apa? Orang musyrik. Nanti orang musyrik itu kan dulu menghalangi Nabi masuk ke Masjidil Haram, gitu ya. Nanti setelah peristiwa Fathu Makkah, mereka terusir dari Mekah, gitu ya. Tidak boleh. Mereka tidak berani masuk ke Masjidil Haram kecuali dalam keadaan takut. Maksudnya apa ya? Ya kalau terang-terangan tidak berani, karena Mekah itu tidak boleh dimasuki orang musyrik. Ya mereka mungkin pura-pura atau sembunyi-sembunyi, artinya dalam kondisi tidak aman. Itu. Contoh lagi apa? Orang Yahudi dulu menghalangi orang masuk ke Masjid
Rasulullah. Nanti orang Yahudi itu karena melanggar perjanjian damai dengan Nabi, mereka terusir dari Madinah sehingga mereka tidak bisa masuk Masjid Nabawi kecuali dalam keadaan takut. Itu dua ya. Gitu. Cuma yang sekarang itu Palestina. Palestina itu berarti ini janji Allah bahwa Masjidil Aqsa pun nanti akan dibawa kekuasaan umat Islam. Orang Yahudi, orang Nasrani tidak berani masuk ke sana kecuali dalam keadaan takut. Gitu ya, itu janji Allah. Terus berikutnya, takut artinya tidak aman, gitu ya. Kemudian tadi diterangkan bahwa 3 kelompok itu punya perilaku bagaimana? Sama, yaitu menghalangi orang masuk masjid Allah, menyebut namanya di dalamnya, dan berusaha merobohkan. 3 itu punya perilaku seperti itu. Nah, terus andekan mereka lakukan bahwa Masjidil Haram itu dirobohkan oleh mereka. Atau Ka'bah itu dihancurkan oleh mereka. Misalnya itu mengandai-andai. Terus bagaimana kalau kita sholat? Kita menghadap kemana? Karena mereka itu punya perilaku seperti itu. Dan kemungkinan seperti itu tidak mustahil gitu ya. Andaikan Ka'bah dibom oleh Amerika, misalnya hancur, rata dengan tanah. Terus kalau sholat menghadap kemana? Maka diterangkan, bagi Allah timur dan barat. Artinya apa? Bagi Allah timur dan barat. Artinya semua arah itu milik Allah. Semua arah milik Allah. Jadi bebas kamu sholat menghadap kemanapun. Karena sholat semua arah itu milik Allah. Kalau semua arah, kenapa kok yang disebutkan timur dan barat? Karena arah yang gampang ditanda itu ya timur dan barat. Ya. Timur itu tempat terbit matahari, barat tempat tenggelam matahari. Arah yang lain tinggal dikiaskan saja, gitu ya. Iya, gitu. Jadi semua arah itu milik Allah. Kamu tidak usah bingung kalau sholat menghadap kemana. Ya, andaikan Ka'bah dihancurkan mereka, maka kemanapun kalian memalingkan diri, maksudnya menghadap, kalau sholat, ya disitulah wajah Allah. Wajah Allah artinya kiblatnya Allah. Jadi kita itu sholat menghadap kemanapun, kita itu menghadap Allah. Kenapa? Sesungguhnya Allah maha luas syariatnya, maha mengetahui keadaan hambanya. Gitu ya. Kalau memang seperti itu, semua arah milik Allah. Kemanapun kita menghadap, ya sudah menghadap ke kiblatnya Allah. Tapi kenapa kalau kita sholat diperintahkan menghadap ke Ka'bah, ke Masjidil Haram? Kenapa? Jadi kalau kita sholat Masjidil Haram itu bukan berarti Allah berada di Masjidil Haram. Bukan berarti Allah berada di dalam Ka'bah. Itu terlalu kecil bagi Allah. Jangankan Ka'bah, bumi ini terlalu kecil bagi Allah, gitu ya. Nah terus kenapa kita menghadap ke sana? Itu adalah untuk mempersatukan umat, ya itu. Walaupun semua itu di tempat yang berbeda-beda, warna kulit yang berbeda-beda, tetapi semua menghadap ke arah kiblat yang sama. Maka di zaman Nabi, orang-orang Islam pengikut Nabi disebut ahlul kiblah. Ya, ahlul kiblah itu orang Islam itu ahlul kiblah. Karena yang lain tidak mengakui kebenaran Ka'bah sebagai kiblat. Orang yang mengakui ya sudah disebut ahlul kiblah dan mereka sebagai saudara-saudara seiman, seagama. Itu. Nah, berarti pelajarannya apa? Makanya kalau kita punya beda-beda dengan saudara, asalkan Tuhannya sama, nabinya sama, kiblatnya sama, ya sudah, mereka itu adalah saudara. Makanya karena Ka'bah, orang sholat menghadap ke Ka'bah itu untuk mempersatukan supaya mereka ingat, walaupun mereka beda-beda, tetapi kita punya kiblat yang sama. Berarti mereka saudara. Terus berikutnya, tadi menghadap ke Allah, sholat menghadap kemanapun, itu menghadap ke Allah. Nah, terus ayat ini gimana pemahamannya? Maksudnya memberlakukannya. Ya. Walaupun kita sholat menghadap kemanapun itu menghadap ke kiblatnya Allah, tetapi kan faktanya kita disuruh menghadap ke Ka'bah. Gimana melaksanakannya? Yaitu ini berlaku untuk pertama orang yang sholat di kendaraan. Gitu ya. Jadi kita tetap berlaku. Jadi sholat di kendaraan, takbiratul ihramnya menghadap kemana, setelah itu dia mengikuti arah kendaraan. Kemanapun kendaraan mengarah, ketika dia sholat di dalamnya itu, ya di situ menghadap kepada Allah. Yang pertama.
Yang kedua, bagi orang yang tidak tahu arah kiblat, gitu, itu belum tahu. Jadi misalnya mendung, tidak melihat matahari, dia tidak tahu arah, mau sholat, tidak tahu mana arah kiblat, tidak tahu. Maka bagaimana? Ya dia beristihad semampunya sendiri, kira-kira kiblat itu ke arah mana. Gitu. Setelah itu sholat sudah menghadap-hadapnya, sesuai dengan keyakinannya. Andai kan nanti selesai sholat dohor, begitu asar, kelihatan matahari, ternyata sholatnya dia itu salah kiblat, bagaimana? Sudah sah, ya, sudah sah. Tadi sudah menghadap Allah. Tapi kalau Berarti tidak mengulang, Ustaz. Kalau tahunya itu waktunya belum habis, tahu baru mengulang. Kalau tahunya itu waktunya habis baru tahu, tidak apa-apa. Sudah sah, tidak usah diulang. Gitu ya. Itu yang disampaikan. Ada pertanyaan? Tidak ada? Ada, monggo, monggo. Oh ya. Sholat di kendaraan. Itu kalau yang dicontohkan Nabi, beliau sholat sunnah. Sholat sunnah. Jadi Nabi itu tidak pernah sholat fardu di kendaraan. Gitu ya. Yang dilakukan adalah sholat sunnah. Berarti kalau kita sholat fardu di kendaraan, jadi bagaimana ya? Mestinya kan harus diupayakan tidak sholat di kendaraan. Misalnya gimana ya? Misalnya kalau bisa berhenti di jalan, berhenti. Terus dia sholat. Jadi Nabi itu tidak melakukan kendaraan. Kecuali sholat sunnah, gitu ya. Berhenti. Atau kalau bisa di jamak akhir, gitu ya. Kalau bisa di jamak takdim, itu. Pokoknya jangan sholat fardu di kendaraan, karena tidak pernah dicontohkan, gitu ya. Nah, terus kalau semua kemungkinan tidak mungkin, ya. Karena dia mau berangkat, belum dohor, ya misalnya. Dijamak dengan jamak takdim tidak mungkin, ya. Terus nanti tapi sampai sana nanti bisa maghrib mungkin ya, atau besoknya. Jadi gimana? Jadi jamak takdim tidak mungkin, jamak takhir tidak mungkin, berhenti ya tidak mungkin, Kalau dibiarkan lewat ya dosa, itu namanya mengabaikan waktu. Itu namanya sholat hormat waktu. Jadi sholat kita di kendaraan itu adalah sholat hormat waktu. Sekedar kita tidak membiarkan waktu itu lewat begitu saja. Harus ada sholatnya sebisa-bisanya, gitu ya. Karena namanya sholat hormat waktu, ya nanti diqodoi. Gitu ya. Gitu. Hormat waktu. Di kendaraan. Ya. Sholat kendaraan kan berarti sholat hormat waktu. Oh ya. Apakah boleh? Posisinya musafir ya. Musafir yang boleh sudah boleh mengqosor dan menjamak. Maka di jamak qosor. Ya. Aku hari ini nggak usah berenang ya. Itu ya. Itu yang disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran Ustaz. Terima kasih Ibu-ibu semuanya. Assalamualaikum. Ini punya saya itu nggak benar ini, mati-mati terus. Oh tetap nih.